Hai semua, Mas Astro di sini. Ini adalah info antariksa sepekan dari tanggal 1 sampai 8 Februari 2025. Highlight utama kita kali ini adalah pengembangan roket SLS kemungkinan besar akan dihentikan. Apakah ini berarti misi Artemis juga akan tamat dan Amerika membiarkan Cina menguasai bulan sendirian? Simak berita lengkapnya sampai akhir. Sebelum itu kita mulai segmen pertama dengan info peluncuran yang terjadi pada sepekan terakhir. Yang pertama kita mulai dari 2 Februari 2025, peluncuran SpaceX Falcon 9, Starlink Group 11 dan 4 diluncurkan dari pad SLC-4A di Stasiun Angkatan Antariksa Amerika Vandenberg, negara bagian California. Ini membawa 22 satelit Starlink untuk melengkapi konstelasi satelit Starlink di grup 11 dan 4 di orbit dekat. Booster yang digunakan berseri B1075 telah terbang sebanyak 17 kali dan kali ini berhasil kembali mendarat di drone ship Of Course I Love You. Masih pada tanggal yang sama, 2 Februari 2025, MHI H322S Michibiki 6 diluncurkan dari pad LAY2 di Pusat Antariksa Tanegashima, Jepang. Ini membawa dua satelit, di mana satu satelit adalah satelit GPS ke-7 dengan tipe yang sama yang akan melayani wilayah terpencil di Jepang, dan satunya lagi adalah satelit pengintai visual milik Angkatan Antariksa Amerika bernama SACI, atau Situation Awareness Camera Host Instrument. Ini tujuannya ke orbit transfer geostasioner. 4 Februari 2025, SpaceX Falcon 9, Starlink Group 12 dan 3 diluncurkan dari pad SLC-40 di Stasiun Angkatan Antariksa Amerika, Cape Canaveral, negara bagian Florida. Membawa 21 satelit Starlink untuk melengkapi konstelasi satelit Starlink di grup 12 dan 3 di orbit dekat. Booster yang digunakan berseri B1069 telah terbang sebanyak 21 kali dan kali ini berhasil kembali mendarat di drone ship Just Read the Instructions. 5 Februari 2025, Blue Origin New Shepard NS-29 diluncurkan dari pad situs peluncuran 1 West Texas, negara bagian Texas. Pada peluncuran kali ini, New Shepard tidak membawa turis seperti biasanya ya, tapi ini membawa 30 instrumen pengujian dalam simulasi lingkungan permukaan bulan. Metode yang dilakukan New Shepard adalah saat prosedur pemisahan di suborbit. Dalam proses 2 menit itu, kapsul akan menggunakan sistem RCS-nya untuk melakukan rotasi setidaknya 11 kali per menit, sehingga mampu mensimulasikan gravitasi permukaan bulan. Instrumen yang dibawa ini milik NASA ya, dan misi ini adalah bagian dari pengumpulan data tambahan dan validasi teknologi yang akan mendukung program Artemis di masa mendatang. Peluncuran kedua di hari yang sama, 5 Februari 2025, SpaceX Falcon 9 World View Legion 5 and 6 diluncurkan dari pad LC-39A di Pusat Antariksa Kennedy Space Center, negara bagian Florida. Membawa dua satelit milik Maxar dengan tujuan ke orbit dekat dalam rangkaian jaringan konstelasi satelit observasi bumi untuk layanan komersil dengan kemampuan 30 cm per pixel. Booster yang digunakan pada peluncuran kali ini berseri B1086 telah terbang sebanyak 4 kali dan kali ini berhasil kembali mendarat di landing zone 1 di stasiun milik Angkatan Antariksa Amerika, Cape Canaveral, negara bagian Florida. Peluncuran ketiga di hari yang sama, 5 Februari 2025, VKS-RF Soyuz 2.1V atau biasa disebut roket Volga Cosmos 2581 diluncurkan dari situs peluncuran 43-4 Plesetsk Cosmodrome, Rusia. Membawa 4 satelit ke orbit dekat dengan posisi orbit kutub milik Kementerian Pertahanan Rusia. Untuk spesifikasi dan kemampuan tidak ada informasi ya, alias rahasia. Setelah 14 tahun lamanya, akhirnya inilah mungkin detik-detik terakhir pengembangan roket SLS benar-benar akan dihentikan. SLS yang dibanggakan NASA akan menjadi transportasi misi berawak untuk kembali ke bulan pada misi Artemis kali ini sepertinya akan tamat ya.
Setelah adanya tarik ulur kepentingan dari berbagai pihak serta kemampuan sistem yang dipertanyakan dan juga dengan biaya pembangunan yang luar biasa mahal, maka ini seperti akan menjadi satu bentuk pembenaran untuk menghentikan pengembangan roket SLS. Berita ini sebenarnya sudah mulai tersium sedikit demi sedikit ya, apalagi sejak dipilihnya Jared Isaacman sebagai Direktur NASA terbaru dan juga Elon Musk sebagai Kepala DOGE atau Department of Government Efficiency di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang memang sangat getol dalam melakukan pemangkasan anggaran yang tidak perlu atau dianggap mubazir, termasuk juga kepada NASA. Ini sempat ada semacam pertemuan ya dari berbagai kontraktor untuk roket SLS sebagai bentuk usaha terakhir mereka meyakinkan pihak-pihak yang mengambil keputusan bahwa SLS adalah sistem terbaik yang bisa digunakan menjadi salah satu infrastruktur untuk misi Artemis. Tapi sepertinya upaya terakhir ini tidak ada efeknya ya, atau setidaknya membuat beberapa pihak untuk mempertimbangkan agar tidak menghentikan pembangunan SLS yang bahkan pada 29 Januari lalu masih bekerja pada tahap penyusunan bagian stage 1 dengan booster SLS untuk misi Artemis 2 yang rencananya akan membawa 4 astronot ke orbit bulan pada 2026 nanti. Desas-desus terakhir juga bahkan datang dari Boeing sendiri ya, sebagai kontraktor terbesar roket SLS, di mana mereka memperingatkan para karyawannya akan kemungkinan adanya pemindahan tugas, bahkan PHK bagi mereka yang bekerja pada proyek ini. Jika akhirnya pengembangan SLS benar-benar dihentikan, maka apakah misi Artemis juga bisa dibilang akan tamat dan membiarkan Cina maju sebagai pemenang dalam perlombaan antariksa jilid 2, di mana mereka juga punya ambisi yang sama dalam skala waktu yang bersamaan bahkan dengan cetak biru infrastruktur yang lebih jelas. Sepertinya tidak ya. Penghentian pengembangan SLS tidak berarti penghentian misi Artemis. Bahkan misi Artemis bisa dibilang salah satu proyek mercusuarnya Donald Trump yang harus terwujud dalam skala waktu pemerintahannya dalam 4 tahun ke depan. Beberapa misi pendukung dalam program CLPS atau Commercial Lunar Payload Services yang bahkan sudah melakukan beberapa kali misi dan misi lanjutan ini tidak mengalami penundaan atau pembatalan ya, di mana program ini kemungkinan akan tetap dipertahankan dan akan menjadi bagian dalam usaha pembangunan basis permanen di bulan oleh Artemis secara baik, sekaligus tetap mengukuhkan supremasi Amerika di ruang antariksa. Dengan rencana penghentian pengembangan SLS sebagai sistem paling krusial dalam program Artemis, maka kandidat paling layak selanjutnya kemungkinan besar adalah dengan menggunakan Starship dari SpaceX atau New Glenn dari Blue Origin sebagai sistem peluncuran awal. Jika itu terjadi, maka bisa dipastikan stasiun Lunar Gateway kemungkinan besar pengembangan dan pembangunannya akan dihentikan ya. Karena kedua sistem ini di atas kertas sudah sangat capable untuk mengirim astronot ke permukaan bulan tanpa harus singgah ke stasiun Lunar Gateway, walaupun keduanya punya metode yang sedikit berbeda, di mana Starship akan membawa astronot ke orbit dekat lalu melakukan refueling atau pengisian bahan bakar dan langsung menuju bulan sekaligus mampu melakukan pendaratan. Di sisi lain, New Glenn akan menggunakan metode dua wahana, satu sistem peluncuran dari bumi, dan wahana kedua sebagai pendarat bernama Blue Moon akan mengirim astronot Artemis ke permukaan bulan. Siapa yang dipilih tentu kita tunggu pernyataan resmi ya. Apakah akan ada semacam kolusi untuk memilih Starship sebagai sistem utama? Secara ada Jared Isaacman sebagai Direktur NASA terbaru sekaligus teman dekatnya Elon Musk, dan juga Kongres yang kini diisi sebagian besar dari Partai Republik, yang juga akan menentukan kebijakan program Presiden Trump pada misi Artemis. Yang jelas di sini roket SLS sudah benar-benar tamat ya. Lagi pula siapa yang mau membayar perpeluncuran seharga 4 miliar dolar atau 61 triliun rupiah, sedangkan sekarang sudah ada roket New Glenn seharga 68 juta dolar atau Starship, di mana perpeluncurannya dalam operasional penuhnya bahkan bisa semurah 10 juta dolar saja. Saya Mas Astro pamit undur, panjang umur dan sejahtera untuk kita semua. Peace.